Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Syukur alhamdulillah, di malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang paling besar adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita salaf maupun khalaf, dan juga kepada seluruh kaum muslimin termasuk jamaah Bapak Ibu yang berada di masjid ini. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berhak mendapatkan pertolongan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam kedua atau pertemuan kedua untuk kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib. Pertemuan kedua Bapak Ibu ya. Pertemuan kedua, dan baru satu hadis yang kita baca, itu pun belum tuntas penjelasannya, dan insya Allah kita lanjutkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan tergesa-gesa ingin selesai membaca kitab. Jadi kita jalan saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau malam ini kita tidak bisa menyelesaikan satu hadis karena panjang, tidak masalah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan bisa jadi kita menemukan hadis-hadis yang pendek, kita bisa membaca dalam satu malam 3 atau 4 hadis. Ya, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu merasa haus dengan ilmu, tidak pernah kenyang dengan ilmu, sehingga terus kita menuntut dan mencari ilmu, menambah terus ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan bahwa ya At-Targhib wa Tarhib ini artinya apa? Motivasi atau anjuran dan ancaman. Ya. Jadi yang akan kita jelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang pertama adalah hadisnya insyaallah sahih, maka dikatakan kitabnya Shahih At-Targhib wa Tarhib. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan ibadah-ibadah yang di dalamnya berisikan motivasi ya, untuk beribadah, anjuran-anjuran untuk beribadah, kemudian balasan bagi orang yang beribadah. Begitu juga sebaliknya, ancaman kepada orang yang meninggalkan suatu ibadah. Sebelumnya di pertemuan yang pertama pada kitab ini kita sudah mengambil satu hadis yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, yaitu 3 orang yang terjebak dalam gua. Mereka tidak bisa keluar, sehingga mereka satu amalan yang mereka lakukan yaitu bertawassul dengan keimanan dan amal soleh yang mereka miliki. Nah, ini ada faedah-faedah yang akan kita sebutkan. Salah satunya adalah bolehnya bertawassul. Tapi di sini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, tawassul ada 2. Ada tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan, yang dihalalkan. Ada tawassul yang diharamkan, yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Yang perlu kita pelajari adalah yang dibolehkan ya, karena yang dibolehkan itu sedikit, maka selain daripada yang dibolehkan tentu yang diharamkan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mempelajari sesuatu yang berbeda, maka pelajari yang sedikit. Selain daripada itu, tidak usah dipelajari. Selain daripada itu berarti semuanya selain itu. Jadi yang akan kita sebutkan adalah yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan. Ternyata hanya 3 kata ulama kita. Selain daripada yang 3 ini berarti tidak boleh kita lakukan. Hanya 3 Bapak Ibu sekalian. Tawassul itu apa? Menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung, tetapi melalui wasilah. Wasilah ini disebut dengan tawassul. Amalan yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu itu sebagai media atau wasilah, ini namanya tawassul. Nah, ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama adalah bertawassul dengan keimanan dan amal soleh kita sendiri. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, 3 orang yang berada di dalam gua. Kemudian mereka bisa lolos dari gua itu karena mereka bertawassul dengan amal soleh mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan doa orang lain. Seperti apa modelnya? Misalnya saya sakit, la qaddarallah. Saya sakit, la qaddarallah. Kemudian saya meminta kepada bapak atau ibu, doakan saya semoga saya cepat sembuh. Kenapa saya tidak langsung berdoa kepada Allah? Ini namanya tawassul. Saya jadikan bapak ibu sebagai media saya, wasilah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, dengan doanya, bukan kepada zatnya, bukan kepada orangnya. Jadi sesoleh apapun orangnya, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita bertawassul dengan zatnya, badannya, atau bagian anggota tubuhnya. Kita hanya boleh bertawassul dengan doa orang tersebut, dengan doa, khususnya doa orang soleh. Jadi doanya. Nah, ini tawassul yang kedua. Tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan yang ketiga adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Tidak langsung minta kepada Allah, ya Allah, atau langsung berikan saya rizki, loloskan saya dari ujian ini. Tidak langsung. Pasti kita akan mendahului dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh selain daripada 3 ini. Tidak boleh bertawassul dengan nama-nama orang soleh. Yang boleh hanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada mayit, karena yang dibolehkan hanya berdoa kepada orang, doanya orang. Siapa yang bisa berdoa? Yang masih hidup. Berarti yang sudah meninggal tidak boleh kita minta kepadanya untuk didoakan. Karena banyak sekarang ini khurafatnya Bapak Ibu sekalian, kita temukan. Karena orang itu soleh, sehingga datang ke kuburannya bukan mendoakan yang di dalam kubur, justru minta kepada yang di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang ke kubur, apa yang dilakukan? Mendoakan yang di kuburan atau minta doa? Mendoakan yang di kuburan. Yang masalahnya waktu hidup tidak pernah minta doa kepadanya. Tiba-tiba setelah meninggal baru minta doa kepadanya. Sedangkan dia sendiri mungkin belum tentu bisa menyelamatkan dirinya, waliyadzubillah, dari fitnah kubur, dari siksaan kubur dan seterusnya. Maka ketika datang, tidak ada yang dilarang kita datang ke kuburan, tapi yang dilakukan adalah mengingat kematian, kemudian mendoakan mereka yang ada di kuburan.
Kemudian bagaimana kalau saya setiap hari ingin mendoakan mereka yang ada di kuburan, keluarga saya, orang tua saya, anak saya yang sudah meninggal? Ya tidak harus setiap hari Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa didoakan kapan saja, di mana saja, di saat selesai melakukan ibadah atau sebelum kita beribadah. Ada doa yang mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah di antara iqamah dan azan, antara azan dengan qomat. Ini yang jarang saya lakukan, yang saya lihat ini. Ya, baik diangkat tangannya maupun tidak diangkat tangannya, yang penting selain daripada berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara azan dengan qomat. Ya, di antara azan dengan qomat. Ya, banyak waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Insya Allah kita akan jelaskan di waktu yang lain. Ya. Syarat-syaratnya bagaimana agar supaya kita termasuk orang-orang yang mustajab doanya, misalnya. Itu ada amalan-amalan yang harus kita jaga, amalan-amalan dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Karena tidak semua mungkin di antara kaum muslimin setiap kali berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan ada saja orang-orang tertentu setiap dia meminta selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah doa-doanya. Dan ada juga setiap kali berdoa tidak pernah diterima doanya oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita juga bahas di waktu yang lain. Kita lihat hadisnya. Kalau ketemu terkait dengan pembahasan itu, maka insya Allah kita akan bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tawassul, 3 hal yang perlu kita catat. Selain itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu meminta kepadanya, langsung minta kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil yaitu amal soleh. Amal kesolehan, amal soleh. Ya. Karena tentu yang bisa kita bertawassul dengan amalan kita adalah amal kebaikan, amal soleh kita. Kalau tidak ada amal soleh kita mau bertawassul dengan apa? Kita mau bertawassul dengan apa? Yang dibolehkan tadi yang pertama adalah bertawassul dengan amal soleh kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, pekan atau 2 pekan yang lalu tentang hadis yang pertama, 3 orang yang terkurung di dalam gua. Itu amal soleh yang sangat luar biasa. Ada yang sudah hampir bisa berzina dan tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Perempuannya juga sudah tunduk, tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dilakukan. Ada yang begitu amanah menjaga gaji karyawannya. Ada yang begitu taat kepada kedua orang tuanya. Ini semua adalah amal soleh yang harus kita jaga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan amal soleh. Amal soleh ini Bapak Ibu sekalian merupakan amalan yang akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat, apalagi di akhirat. Maka kemanapun Bapak Ibu sekalian pergi, kalau ada yang dilakukan adalah amal soleh, maka kita akan selamat di perjalanan dan akan selamat di negara orang, di tempat orang lain. Tidak usah takut. Ya. Sekarang ini kan Bapak Ibu sekalian, ketika mau keluar rumah itu banyak sekali jampi-jampinya. Iya kan? Amal soleh tidak ada yang dilakukan, tetapi ilmu kekebalan sudah dituntut semua supaya selamat di jalan. Sampai saya sebelum berangkat ke Sudan juga dulu, karena kita belum terlalu paham masalah agama, bukan sebelum saya berangkat ke Sudan, sebelum saya ke Makassar. Iya, karena saya Bapak Ibu sekalian dari lahir sampai sebelum kuliah itu tidak pernah menginjak ke Makassar. Sampai mau kuliah. Ya, pas kuliah itu baru menginjak ke Makassar. Jadi, tinggalnya di Selayar tok, bolak-balik di sana. Makanya ketika menginjak ke Makassar tahun 2005 waktu itu, mulai saya kuliah di Ma'had Al-Bir. Jadi saya alumni juga di Ma'had Al-Bir. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu?
Ya, kebetulan kita punya orang tua yang disegani di kampung dan juga dianggap punya ya keramat katanya, punya ilmu. Maka saya akan buktikan sejauh mana keramatnya kakek saya. Ya, karena banyak yang menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian dan katanya jadi ilmunya. Maka saya pun datang di malam Selasa. Saya ingat sekali malam Selasa seperti ini saya datang. Sering saya datang ke rumah kakek tetapi tidak pernah menuntut ilmunya. Saya cuma lihat aja orang datang, kemudian udah, karena kita anak-anak tidak terlalu perhatikan. Karena kita mau ke Makassar, namanya orang di kampung, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di kampung saja orang berkelahi dan bertengkar, apalagi di Makassar tidak ada keluarga. Ya, maka perlu menurut saya waktu itu untuk menuntut ilmu kekebalan. Iya, betul Pak, kekebalan. Maka saya pun datang. Ini betul-betul keramat Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, harus dijaga. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti akan mengambil ilmu itu. Saya akan ajari ilmu kekebalan malam ini. Iya betul. Makanya waktu saya datang ke Makassar dan pertama kali memperkenalkan diri dengan teman-teman di kampus itu banyak yang segan. Saya bilang, apanya yang disegani? Orang tidak ada apa-apanya. Baik. Maka saya pun mulai bertanya kepada kakek, "Kek, saya mau belajar ilmu, kata orang ilmu kebal, kakak balan." Maka sang kakek pun mengatakan, tidak biasa malam-malam begini, datang nanti malam Jumat. Ya. Ternyata ilmu kekebalan itu harus malam Jumat, Pak. Ya, maka saya pun datang di malam Jumat. Saya datang di malam Jumat, saya disuruh duduk. Sang kakek menghadap ke membelakangi kiblat, saya disuruh menghadap ke kiblat. Ya, persis ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua lututnya di lutut Rasulullah, maka saya pun diminta seperti itu. Lutut saya diminta untuk dirapatkan dengan lututnya sang kakek. Apa yang diajarkan? Saya kira mau dimasukkan seperti film-film itu. Iya, suruh terima nih. Akhirnya kata sang kakek, mau kemana? Saya katakan mau ke Makassar kuliah. Maka disampaikanlah dengan singkat, Bapak Ibu sekalian. Sang kakek mengatakan, kenapa mau belajar ini ilmunya? Maka saya sampaikanlah alasan saya. Setelah itu diberikanlah ilmunya. Kata sang kakek, tidak ada baca-bacanya Bapak Ibu. Sang kakek mengatakan, kalau kamu mendengar ada keributan di sebelah selatan, maka larilah ke sebelah utara. Kalau ada yang berkelahi di sebelah barat, maka larilah ke sebelah timur. Sebaliknya kalau di sebelah timur, kamu ke sebelah barat. Tapi saya tidak paham, karena yang saya pikirkan itu ada baca-bacanya. Kemudian kita mau ditepuk-tepuk apanya itu? Tidak ada disentuh badan kita, kemudian tidak ada baca-baca yang dikasihkan. Tidak ada pura-pura, tidak ada dupa-dupa. Akhirnya kayaknya sampai jam 10, sampai lewat dari jam 10 baru saya pulang. Tidak ada tambahan dari itu. Selain daripada itu ngobrol biasa. Maka sampai saya ke Makassar, Bapak Ibu sekalian, saya belum paham. Saya belum paham dari ilmu itu. Karena saya juga orangnya tidak terlalu banyak bertanya kepada kakek saya, tidak terlalu akrab. Maka itu yang saya simpan, tapi tidak paham. Tapi betul apapun yang terjadi di Makassar di waktu itu, ada yang demo di sana, ada yang berkelahi di sana, bahkan di kampus misalnya antara fakultas teknik dengan fakultas lain berkelahi, yang saya lakukan adalah tidak ke sana. Saya menghindar. Saya baru paham itu ketika berlibur dan saya pulang, saya tanya kembali, bagaimana? Sehat Ji? Selamat Ji?
baru diceritakan. Maka itu yang saya bawa Bapak Ibu sekalian. Saya pun ke Sudan dengan ilmu itu. Artinya tidak usah banyak menuntut ilmu yang aneh-aneh, ya. Karena orang yang punya ilmu aneh pun ternyata tidak mau mewariskan kepada anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang punya ilmu aneh juga paham kalau ini sebenarnya tidak baik untuk yang lain, apalagi untuk keturunannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan kepada kita adalah kata kakek saya, berbuat baik saja. Kalau Anda tidak melakukan kesalahan, jangan pernah takut. Karena orang salah saja tidak pernah takut, apalagi Anda yang benar. Kalau orang salah tidak pernah takut dengan kesalahannya, apalagi Anda yang tidak salah, kenapa takut? Takut sama siapa? Maka itu yang kita lakukan. Sampai kita di Sudan pun terjadi perang, dan sekarang juga masih perang Bapak Ibu sekalian di sana. Itu alhamdulillah kita tidak ada apa-apa. Bapak Ibu sekalian, maka ini saya katakan, amal soleh ini menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, ya, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di antara manfaat daripada amal soleh ini adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh orang banyak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika melihat anak-anaknya soleh dan soleha, akan tambah cintanya kepada mereka. Anak-anak maupun orang dewasa, pasti kita akan suka dengan orang soleh, ya. Karena kita suka dengan amal soleh tersebut. Kepada siapapun amal soleh ini melekat, maka kita akan suka dengan orangnya. Kepada siapapun sifat kejahatan ini, maksiat ini melekat kepada orang, maka kita pun dengan serta-merta tidak suka dengan orangnya. Maka amal soleh ini sangat luar biasa. Kita akan disukai oleh orang lain, kita akan kita akan didoakan oleh mereka dan didoakan oleh para malaikat. Saya berikan Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita sadar bahwa kita setiap kali sholat ternyata mendoakan saudara-saudara kita yang soleh yang lain? Ada satu doa di dalam tasyahud kita ketika kita sholat, yang dimana dalam doa itu kita mendoakan keselamatan untuk diri kita dan doa keselamatan kepada orang lain. Apa kira-kira doanya dalam tasyahud? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan kepada kami dan keselamatan kepada orang-orang soleh. Baik, dalam doa ini siapa yang didoakan? Diri kita dan hanya kepada orang-orang soleh. Berarti orang soleh tidak mendapatkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu manfaat daripada menjadi hamba Allah yang soleh. Orang soleh ini seperti apa? Orang soleh ini ya taat beribadah kepada Allah. Tidak usah didefinisikan kesolehan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sangat paham sekali. Anak-anak ketika rajin mengaji, maka kita akan mengatakan anak soleh. Rajin ke masjid, kita akan mengatakan anak soleh. Orang ketika melihat rajin beribadah, kita mengatakan orang soleh. Soleh artinya adalah baik. Baik. Maka amal soleh adalah ada dua syaratnya. Supaya amalan itu menjadi soleh, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah orang itu melakukannya dengan ikhlas kepada Allah. Yang kedua, amalan itu sudah benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kedua itu, maka amalan itu tidak dikatakan soleh. Karena soleh artinya benar dan baik. Kalau baik saja menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tapi baik dan benar itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sholat sudah baik karena dia sholat, tapi tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak menjadi amal soleh. Paham Bapak Ibu sekalian? Yang akan menjadi amal soleh kita bukan hanya baik yang dia lakukan. Ada orang berpuasa, belum tentu puasanya itu soleh kepada orangnya. Paham Bapak Ibu? Ada orang yang menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji perbuatan baik, tapi belum tentu baik kepada orangnya. Kenapa? Karena syaratnya menjadi soleh ada dua. Yang pertama, dia ikhlas melakukan karena Allah. Yang kedua, sudah benar tata caranya sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada yang sudah ikhlas melakukan sholat,
tetapi belum benar sesuai dengan tuntunan Nabi sholatnya. Dia sholat 5 rakaat sholat zuhur, iya kan? Tasyahudnya menjadi 3 kali, atau ada gerakan-gerakan lain tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apakah itu akan menjadi soleh? Tidak menjadi soleh. Maka syaratnya 2, Bapak Ibu sekalian. Amalan apapun yang kita lakukan tidak usah disebutkan satu persatu. Maka lihat, apakah saya sudah ikhlas melakukannya karena Allah? Yang kedua, apakah sudah benar sesuai dengan ajaran Nabi? Kalau sudah benar, maka itu disebut dengan amal soleh. Iya. Nah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini doa yang sering kita bacakan dalam tasyahud kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita sholat? 5 kali sehari semalam itu yang fardu. Yang sunnah qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, sholat-sholat yang lainnya, berapa kali kita sholat? Itu kalau kita sendiri. Berapa orang soleh yang melakukan sholat? Seluruh dunia berapa orang soleh? Sampai kapan orang soleh akan tetap ada? Sampai hari kiamat. Mulai kapan? Mulai sejak Nabi Adam sudah ada orang soleh. Betul Bapak Ibu? Sampai hari kiamat akan tetap ada orang soleh. Dan doa ini selama masih ada yang membacanya, dan Bapak Ibu termasuk orang soleh, akan mendapatkan bagian daripada doa itu. Sekarang berapa banyak orang soleh yang mendoakan? Tidak terhitung. Berapa kali mereka orang soleh itu sholat dan mendoakan kita? Tidak terhitung. Sampai kapan mereka akan mendoakan kita? Sampai hari kiamat. Manfaat nggak menjadi orang soleh? Manfaatnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka, mengatakan, fa idza qultumuha, yakni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asabat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wal ardi. Apabila kalian mengatakan, fa idza qultumuha, haknya ini kembali kepada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apabila kalian membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asabat kulla abdin lillahi sholihin, maka doa ini akan tertuju kepada siapa saja yang menjadi hamba Allah yang soleh, fis samai wal ardi, yang ada di langit maupun yang hidup di bumi. Hamba Allah ini bukan hanya orang Bapak Ibu. Berapa banyak malaikat Allah dan berapa banyak jin juga beriman kepada Allah. Ketika mereka membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, selama kita soleh Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, keluarga kita semuanya akan mendapatkan bagian daripada doa ini. Tapi syaratnya soleh. Kan kasihan kalau tidak soleh, tidak pernah didoakan. Mau didoakan tetap tidak dapat, karena kalimatnya jelas, wa ala ibadillahis sholihin, yang soleh saja. Kemudian ditaklik oleh Imam At-Tirmizi, ditambahkan oleh Imam Tirmizi mengatakan dalam kitab Fathul Bari, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada an yahza bihadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fis salati falyakun abdan salihan wa illa hurima dhalikal fadlul azim. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang ingin meraih doa, ingin mendapatkan doanya orang-orang atau hamba Allah yang setiap kali mereka sholat dibacakan doa itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, siapa yang ingin mendapatkan doa itu, falyakun abdan sholehan, maka hendaklah dia menjadi hamba Allah yang soleh. Wa illa, kalau tidak, hurrima dzalikal fadlul azim, diharamkan doa itu untuknya, nggak boleh, diharamkan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga dalam kitab Fathul Bari mengatakan, ar-rajulus salih al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh itu adalah orang-orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan melaksanakan kewajibannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjaga secara vertikal hubungannya kepada Allah melalui
ibadah-ibadah kepada Allah. Kalau diperintahkan sholat, dia sholat. Diperintahkan puasa, dia puasa. Diperintahkan berzikir, berdoa, beramal baik, berbakti kepada kedua orang tua, berakhlak yang baik, dilakukan. Ini orang soleh. Dan juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada sesama manusia. Tidak menyakiti mereka, saling mencintai sesama manusia, memberikan hak-haknya. Ketika ada yang salam, dijawab salamnya. Memberikan salam kepada yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Terkadang kita kan hanya memberikan salam kepada yang dikenal. Kalau tidak kenal, tidak disalami. Mau dijawab Bapak Ibu sekalian, tidak dijawab tidak masalah. Yang penting berikan saja salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang soleh. Coba kita baca juga dalam surat Al-Asri. Dalam surat Al-Asri Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusri. Pernah saya bahas ini? Belum ya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini, siapa yang lebih banyak orang rugi atau beruntung? Yang rugi Bapak atau beruntung? Siapa yang lebih banyak beruntung atau orang yang merugi? Yang merugi lebih banyak daripada yang beruntung. Berarti yang beruntung lebih sedikit. Tapi mudah-mudahan kita berada di yang sedikit itu. Kita tidak harus berada di golongan yang banyak Bapak Ibu, tapi kita menginginkan berada di golongan yang benar, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kita sekarang sedikit Bapak Ibu sekalian yang sholat di sini. Lebih banyak yang tidak sholat, saya yakin. Lebih banyak yang tidak sholat, walaupun mungkin sholat di rumahnya, tapi lebih sedikit orang yang datang ke masjid. Buktinya apa? Kalau hari Jumat full, itu baru laki-laki. Sekarang ada laki-laki, ada perempuan, tidak pernah full. Lebih banyak orang yang tidak sholat, atau sholatnya hari Jumat, atau sholatnya hanya di rumah. Padahal laki-laki, kalau perempuan boleh sholat di rumah, tapi laki-laki harus di masjid kecuali sakit. Kecuali sakit. Maka memang lebih banyak orang yang merugi daripada yang beruntung. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sedikit, jangan pernah bersedih karena kita sedikit. Nggak pernah bersedih, nggak usah bersedih. Karena belum tentu yang banyak itu yang benar. Belum tentu mereka yang selamat. Karena jelas dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa kita yakin bahwa lebih banyak orang yang rugi daripada yang beruntung dalam ayat ini? Karena jelas dalam bahasa Indonesia juga seperti itu kaidahnya. Kalau saya katakan orang-orang sudah berada di dalam masjid, kecuali semua orang merugi, kata Allah. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang, tidak usah saya katakan semua. Kalau saya katakan semua berarti semua. Nggak usah ada kata semua. Orang-orang sudah berada di dalam masjid, kecuali pertanyaannya lebih banyak mana? Yang sudah di dalam masjid atau yang di luar masjid? Lebih banyak yang di dalam masjid. Orang-orang sudah ada di dalam masjid, kecuali semua bahasa ketika dikatakan kalimatnya seperti itu jelas pasti setelah kecuali lebih sedikit daripada sebelum kecuali. Pengecualian itu selalu sedikit. Dan sifatnya hanya 4. Hanya 4. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, kalau kita mau menghafal, hafal yang sedikit. Selain daripada yang sedikit itu berarti selain daripada itu. Orang yang beruntung hanya dengan 4 sifat yang dimiliki oleh mereka pada umumnya. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu di sini yang dimaksud adalah orang-orang muslim beriman. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman di sini sudah pasti muslim atau belum muslim? Mukmin sudah pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Betapa banyak mereka muslim tapi muslim munafik.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka sudah mengatakan muslim tetapi tidak beriman dalam hatinya, munafik mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang muslim lagi mukmin. Jadi tidak cukup kalau mau beruntung Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita hanya bersyahadat tapi tidak mukmin, ya, tapi tidak beriman. Karena kalau hanya melakukan, kalau saya tanya begini, keluar Bapak Ibu sekalian, ada orang sering biasa datang pertanyaan, Ustaz, ada orang yang belum pernah bersyahadat, artinya bukan muslim. Kemudian dia banyak bersedekah. Sedekah amal baik bukan? Amal baik. Ada yang sampai ikut-ikutan, saya punya keluarga bukan muslim Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ajak, nggak bisa. Kita ajak dan kita sudah punya wasilah juga, ajak dia terus, nggak bisa, tinggal sendirian. Ya, karena mereka juga punya doktrin di sana. Kalau setiap pergi ke gereja itu luar biasa juga doktrinnya, dan saya pernah tinggal di rumahnya ini, sang tante ini, tapi bukan keluarga langsung dari orang tua saya ke atas, bukan, dari pernikahan kakak saya, tante dari ipar, ya, jadi keluarga datang, bukan, ya. Pernah saya waktu itu masih SMA. Saya Bapak Ibu sekalian SMA itu sudah ceramah, sudah khutbah dan sudah mengisi radio. Waktu saya di pesantren. Pernah suatu saat saya mengisi ceramah di masjid di depan rumahnya. Kemudian ada satu kalimat, karena didengarkan juga, ini kan ponakan saya yang ceramah. Akhirnya diserambi juga mendengarkan Bapak Ibu sekalian, duduk-duduk. Ini malam tarwih. Saya ceramah, ada satu yang sangat tidak dia sukai ceramah saya. Ada ayat yang kita baca, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang mulia, yang diterima oleh Allah hanya Islam. Jangan begitu katanya, kami saja tidak begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang melakukan, makanya saya katakan tadi, harus syarat diterimanya suatu amalan sehingga amalan itu bisa dikatakan soleh adalah dia harus ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi. Bagaimana orang yang tidak bersyahadat mengikhlaskan amalannya kepada Allah? Kalau ada yang suka memberi, tidak pernah bersyahadat, dia ikhlas kepada siapa? Ikhlasnya kepada siapa? Bukan kepada Allah yang kita sembah, yang kita yakini. Maka tidak mungkin diterima, maka tidak dikatakan mukmin. Kemudian ada yang bersyahadat tetapi tidak sholat, tidak puasa, atau keyakinannya hanya disebutkan dalam lisan tetapi tidak di dalam hatinya, maka tidak dikatakan mukmin. Orang yang selamat dan orang yang beruntung dalam surat Al-Asr, orang-orang yang beriman. Sudah paham sampai di sini Bapak ini? Orang yang beriman seperti itu, bukan sekedar saya beriman. Saya beriman, diyakini dalam hatinya, bukan hanya ucapan. Selama di dalam hatinya tidak beriman, walaupun diucapkan, dia munafik. Coba baca Bapak Ibu sekalian ayat-ayat munafik. Dari ayat, kalau tidak salah di dalam awal surah Al-Baqarah, mungkin di awal ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Itu lebih dahsyat hukumannya daripada orang kafir dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Lebih dahsyat. Karena orang kafir itu mudah kita kenal, tapi orang munafik berada di kerumunan kita dan kita tidak mengenal mereka sejatinya. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini titiknya di sini Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya mengatakan saya beriman, tetapi beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Saling menasehati dalam kebenaran. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah kita berhenti saling menasehati seperti ini. Saya juga pernah di awal saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian tidak harus menasehati melalui lisan. Bapak Ibu berjalan saja dari rumahnya ke masjid, itu dalam bilhal sudah menasehati keluarga dan tetangganya. Menasehati itu Bapak Ibu sekalian, ad-dinu an-nasihah yang kita pernah jelaskan. Menasehati itu tidak harus kita ucapkan dengan lisan kita. Kita berjalan atau berakhlak yang baik saja, bersedekah kepada orang,
kemudian dilihat oleh orang banyak, dengan tidak secara langsung kita sudah menasehati mereka yang melihat kita bahwa ayo kasih juga. Kita sudah mengajak mereka bahwa ketika ada yang minta kita kasih. Kita sudah mengajak kepada mereka ketika ada yang membutuhkan kita kasih. Tidak harus disampaikan. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Ini jangan sampai berhenti. Karena kalau mau beruntung Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti menasihati. Dalam rumah, sekitar rumah, di masjid maupun di luar masjid, tempat kita berkantor, tempat kita bekerja, menasihati. Ballighu anni walau ayat. Yang akan kita sampaikan ini bukan perkataannya siapa-siapa, tapi firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Baru dikatakan kita punya ilmu, menyampaikan ilmu kalau yang disampaikan itu adalah Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau tidak, belum dikatakan ilmu dalam syariat. Nih, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus saling menasihati dalam kesabaran? Kesabaran di sini, ini urusannya yang pertama adalah terkait dengan duniawiyah. Dunia ini semuanya adalah ujian. Kebanyakan isinya dunia ini adalah fitnah. Benar Bapak Ibu sekalian? Karena diri kita ini adalah fitnah bagi orang lain itu fitnah untuk diri kita. Harta itu adalah fitnah bagi kita. Kekayaan kita itu juga semuanya fitnah untuk kita. Tetapi semuanya itu kalau kita memiliki pondasinya, yaitu tauhid yang benar, kita adalah orang soleh, saya yakin semuanya itu akan menjadi media wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidak selamanya yang dikatakan fitnah itu pasti akan membahayakan dan menghancurkan kita. Tetapi kalau yang dikatakan tadi itu fitnah, ujian, musibah, ada di tangan orang yang benar, memiliki keimanan, tauhid, dan orang soleh, maka saya yakin apapun yang datang kepadanya hanya pada dua hal. Bersyukur ketika itu dirasa nikmat, bersabar ketika dirasa itu tidak nikmat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tentang surat Al-Asr ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum aw lakafatin nas." Sekiranya Allah tidak menurunkan lagi ayat atau hujjah kecuali surat Al-Asr ini, maka cukup untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu hanya pada dua, beruntung atau merugi. Maka mari kita pahami sifat-sifatnya orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang selalu saling menasehati, kemudian selalu bersabar dengan ujian di dunia ini. Ada juga ulama yang mengaitkan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya tanya lagi tentang iman. Siapa yang bisa beriman? Yang bisa beriman adalah orang yang mempunyai ilmu. Maka perlu kita menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Karena orang yang bisa beriman hanya orang yang berilmu. Bapak Ibu sekalian, kapan bisa meningkatkan keimanannya? Ketika ada ilmu untuk ditingkatkan. Kalau kita tidak paham tentang sholat tahajud, faedahnya apa, maka kita tidak akan pernah sholat tahajud. Maka tidak ada penambahan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita tidak mengetahui tata cara beribadah kepada Allah, sholat, puasa, tidak ada ilmu yang kita miliki tentang itu, bagaimana kita akan meningkatkan keimanan kita? Maka orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, dia bisa beriman, pondasi awalnya adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Maka ulama kita sebagian mengatakan di sini harus kita sandarkan pada dua, yaitu al-ilmu wal iman. Baru dibuat seperti ini. Pertama adalah orang yang beruntung harus berilmu. Dengan ilmunya dia harus beriman. Kemudian dengan imannya harus dia beramal soleh. Kemudian dia harus mendakwakan dari ilmu yang ia imani, yang sudah dia amalkan. Pahami baik-baik Bapak Ibu sekalian. Orang soleh itu harus tadarruj seperti ini. Yang pertama dia menuntut ilmu. Kalau dia mau soleh, dia harus menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, dia harus kuatkan keimanannya. Setelah dia kuatkan keimanannya, dia harus beramal
Tidak cukup dengan beriman tanpa beramal. Dia harus beramal. Kalau sudah beramal, jangan sendiri dia beramal. Dia dakwakan kebaikan ini. Dia ajarkan kepada orang lain dari ilmu yang sudah dipelajari, yang ia imani dan sudah diamalkan. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian, bersabar dalam beriman, bersabar dalam melakukan amal-amal soleh, bersabar dalam menyampaikan berdakwah kebaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian cukup yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, mungkin kita terima satu atau paling banyak 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berkumpul pada hari ini dari Amin. yang saya menanyakan bagaimana hukumnya ketika menerima sumbangan dari orang yang berbeda keyakinan dan membangun rumah ibadah. Yang kedua, menerima sumbangan dari orang keyakinan namun sumbernya sudah jelas, seperti Bandar Budi membantu pada orang mendirikan rumah ibadah. Mohon penjelasan bagaimana dan ini terjadi apalagi menjelang pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. Menerima sumbangan dari orang non muslim tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Ya. Kemudian bisa kita pakai untuk sarana ibadah maupun bukan ibadah. Misalnya ada yang menyumbang berupa uang, ada yang menyumbang berupa semen, batu bata, tanah, pasir dan seterusnya, silahkan diterima Bapak Ibu sekalian, itu tidak masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap membalas kebaikannya di dunia kalau dia bukan muslim. Allah pernah saya jelaskan sifat rahmannya Allah, ya. Maka siapapun yang berusaha, Allah akan memberikan balasan dengan maksimal kepada siapa saja. Dia bermaksiat, dia tidak bermaksiat, dia muslim maupun kafir, Allah akan kasih selama dia punya usaha. Nah, boleh diterima untuk mereka, dari mereka. Kemudian kalau yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, kecuali yang zatnya haram Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau zatnya haram tetap tidak boleh. Ada yang menyumbang khamar misalnya, ada yang menyumbang daging sapi maka boleh. Tapi kalau daging babi jangan diterima. Daging sapi pun kalau dari orang kafir dikhawatirkan disembelih bukan basmalah maka juga tidak boleh. Jadi perlu kita lihat dulu. Tapi dalam bentuk-bentuk yang tidak perlu disembelih, misalnya ada yang menyumbang uang, menyumbang batu bata, menyumbang ini, silahkan diterima. Tapi kalau dalam bentuk daging, kita khawatir menyembelihnya bukan nama Allah. Ya, apalagi yang zatnya asalnya seperti babi, anjing dan seterusnya misalnya, yang mereka halalkan dan kita haramkan. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu zatnya, jelas sumbernya, karena haram itu benda yang haram itu terbagi dua. Yang pertama haram zatnya, yang kedua haram cara memperolehnya. Yang haram zatnya seperti yang saya katakan tadi, seperti babi, kemudian anjing, kemudian khamar, ya, tua gitu. Itu zatnya haram. Bagaimanapun akadnya tetap haram, ya. Yang kedua yang halal zatnya tetapi haram cara memperolehnya. Misalnya hasil curian, kemudian dia sumbangkan. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama adalah kalau si penyumbang menyumbang dari barang haramnya
dan yang disumbang tidak tahu asalnya, maka boleh-boleh saja dia terima karena dia tidak tahu. Tetapi yang kedua, kalau dia tahu asalnya ini hasil curian, maka jangan diterima karena di sini adalah ada sikap ta'awun alal udwan, saling tolong menolong dalam kejahatan. Kalau kita tahu misalnya sampai dia ceritakan ini hasil korupsi tapi saya sumbangkan ke kita, nah, maka dia akan senang korupsi baru dia sumbangkan sebagian ke kita. Dia akan suka seperti itu karena akan ada yang menolong dia. Dan dikhawatirkan si penerima sumbangan juga karena sering dikasih bagian daripada korupsinya, dia akan juga banyak mendoakan dia supaya korupsi lagi. Kenapa? Karena setiap korupsi dia dapat bagian. Nah, jadi ini namanya ta'awun alal udwan. Kalau kita tahu unsurnya dari cara memperoleh yang haram atau dari zat yang haram, tetap tidak boleh diterima, apalagi untuk ibadah. Optimis Bapak Ibu sekalian, tanpa menerima sumbangan itu kita akan mendapatkan dari orang-orang lain dari barang yang halal, walaupun sedikit tapi berkah. Itu tadi, kalau kita tahu unsurnya haram dari dua ini. Kita tahu unsurnya haram karena zatnya haram, atau kita tahu cara memperolehnya, dia mencuri, korupsi atau apapun namanya, tapi tetap kita terima dengan seakan-akan kita tidak tahu misalnya, atau bahkan ngobrol sama-sama tahu, sama, tetap tidak boleh diterima. Lebih baik apa Bapak Ibu sekalian, jaga ya, terima, dan kita berusaha 100% untuk sumbangan-sumbangan pesantren untuk yang baik-baik. Misalnya kita ingin membangun yang baik, usahakan jangan menerima yang dari yang tidak baik. Ini membangun masjid ya, dan lain-lain sebagainya yang baik-baik, maka usahakan Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka menyumbang bercampur uangnya kepada untuk yang umum, kemudian pernah ada yang bertanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ada orang yang koruptor misalnya kemudian bertobat, kemudian ini barangnya juga kalau mau dikembalikan ke siapa juga sudah tidak jelas mau dikembalikan ke siapa misalnya, maka bagaimana jalan keluarnya? Maka kita katakan ya silahkan, kalau yang seperti ini silahkan disumpah. Tapi ini orang yang bertobat Bapak Ibu sekalian, orang yang bertobat artinya ingin mensucikan dirinya, maka silahkan itu untuk yang umum. Tapi tanda kutip jangan masjid ya, jangan pesantren, untuk umum misalnya jalan, jembatan dan seterusnya yang bisa dipakai, yang pada intinya akan kembali kepada umum, yang dia dulunya ambil dari rakyat atau orang-orang umum. Mungkin jawabannya seperti itu Pak Haji. Barakallahu fikum. Ya, silakan yang kedua mungkin singkat kalian. Jadi begini Ustaz, Iya. kalau ada teman yang muslim, bagaimana itu batasannya kalau kita mau mendoakan dia, misalnya pernah dengar ya, bisa kita doakan orang non muslim misalnya semoga rezeki dilancarkan begitu atau Iya. atau misalnya kita doakan semoga kamu dapat hidayah kalau Iya. Tuh. Ya sudah, itu jawabannya terakhir. Jadi non muslim itu didoakan karena dia belum muslim, maka doakan dia semoga mendapatkan hidayah. Ya. Atau muslim tapi masih banyak bermaksiat, juga didoakan semoga mendapatkan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dan hidayah itu luar biasa kalau diterangkan Bapak Ibu sekalian. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ulama kita dalam tafsir disebutkan bahwa hidayah itu adalah bentuk cintanya Allah di dunia. Kemudian keberuntungan yang kedua pada ayat ini adalah surga. Maka Allah menurunkan dua cintanya, satu di dunia yaitu hidayah, yang kedua adalah surga nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita cinta kepada saudara kita, non muslim maupun muslim, maka doakan mereka untuk mendapatkan cintanya Allah yaitu hidayah. Doakan kepada yang pertama adalah
turunkan cinta Allah kepadanya. Apa bentuk cintanya Allah di dunia? Hidayah. Setelah itu, setelah mendapatkan hidayah, silahkan doakan yang lain. Nah, ya saya kira cukup ya, karena waktu sebenarnya masih banyak yang bisa ditanyakan. Saya malah menanyakan mengenai sembelihan non muslim. Itu nanti insya Allah ya. Saya kira cukup. Insya Allah besok akan ada kajian lagi dengan pembahasan kitab yang berbeda. Ditutupi untuk tetap meramaikan kajian kita untuk menuntut ilmu bersama. Saya kira sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.